Perkenalkan, saya Fitratul Aulia Faizah, NPM 2131010071 dari Administrasi Bisnis 2C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun dengan judul Fenomena Etika dan Bahasa Administrator dalam Pelayanan Publik. Hal yang melatar belakangi saya untuk menulis makalah ini adalah karena dewasa ini kemajuan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi berkembang sangat pesat. Dalam banyak sudut, kemajuan-kemajuan ini justru seringkali membuat manusia bertindak melawan nuraninya. Untuk itu, diperlukan kualitas etika pada setiap individu. Dalam tugas keseharian seorang administrator, yakni yang bekerja dalam melayani publik, harus memiliki etika yang baik. Mereka berhadapan langsung, maka mereka harus siap memberikan pelayanan terbaik apa yang dibutuhkan publik. Pergaulan di era sekarang ini semakin transparan, bahasa baku terlihat semakin semu. Padahal, bahasa baku mengajarkan standar tertentu yang harus dipenuhi dalam penggunaan ragam bahasa. Banyak keluhan dari publik yang muncul terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh sebagian administrator di suatu instansi. Publik dibuat kecewa dengan pelayanan yang bertele-tele dan berbelit-belit. Paradigma konsep pelayanan prima yang selama ini belum dipahami oleh sebagian administrator dalam pemerintah perlu segera dibenahi. Etika berbahasa perlu dipahamkan kepada para administrator dalam melayani masyarakat. Jika pelayanan baik ini bisa diwujudkan, maka keluhan publik terhadap pelayanan suatu instansi akan menjadi positif. Ungkapan "Anda sopan, kami segan" tidak hanya menjadi slogan, tetapi akan menjadi kenyataan. Mulai sekarang, semuanya harus berbenah. Revolusi mental harus segera dimulai. Pelayanan yang tidak profesional dan tidak beretika harus diganti agar publik merasakan layanan yang seharusnya mereka dapat, pelayanan prima. Dengan latar belakang tersebut, maka dengan segala pertimbangan khususnya di dalam pelayanan publik yang lebih baik lagi, dengan itu saya mengambil judul untuk makalah ini adalah Fenomena Etika dan Bahasa Administrator dalam Pelayanan Publik. Dan melalui latar belakang tersebut, maka saya menarik dua rumusan masalah, yakni yang pertama adalah bagaimana bentuk etika yang seharusnya diterapkan administrator dalam pelayanan publik, dan yang kedua adalah bagaimana penggunaan kaidah bahasa yang seharusnya diterapkan administrator dalam pelayanan publik. Baik, pembahasan yang pertama adalah mengenai etika yang seharusnya diterapkan administrator dalam pelayanan publik. Etika adalah instrumen untuk menuntun tindakan atau perilaku agar mampu menjalankan fungsi dengan baik dan dapat lebih bermoral. Hal tersebut berarti bahwa etika merupakan norma atau aturan yang mengatur perilaku seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya sesuai dengan aturan main yang ada dalam masyarakat, agar tindakannya dapat disebut santun atau bermoral. Ini dikutip dari Schaff Henry 2008. Jadi sangat jelas bahwa dalam administrasi publik dikenal etika administrasi yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi dengan baik dengan memperhatikan kepentingan publik. Saat etika administrasi publik digunakan dengan baik oleh para administrator, maka etika kehidupan berbangsa pun dapat berlangsung dengan baik. Sebaliknya, apabila etika administrasi publik tidak secara benar melandasi setiap pergerakan dalam pelayanan, maka dapat diindikasikan timbul begitu banyak masalah yang dapat berdampak pada ruas kehidupan. Menurut Martins Jr. 2003, ada 4 hal yang harus dijadikan pedoman etika administrator dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah equality, perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Yang kedua adalah equity, perlakuan yang adil, yakni kondisi masyarakat yang berbeda-beda harus diperlakukan adil dan sama. Terkadang pula dibutuhkan perlakuan yang adil tetapi tidak sama kepada orang tertentu. Yang ketiga adalah loyalty, kesetiaan, yang diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja yang saling terkait. Keempat adalah responsibility. Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab dengan tugas yang diberikan dan hasil yang dicapai.
Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa publik selalu menghendaki pelayanan yang dapat memenuhi harapan mereka, sehingga menciptakan perasaan puas. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kaidah penggunaan bahasa administrator dalam pelayanan publik. Penggunaan bahasa yang seharusnya diterapkan harus sesuai dengan kaidah, sehingga dapat mudah untuk dipahami. Dalam aktivitas pelayanan prima untuk publik, seorang administrator selayaknya mampu memilih kata-kata sapaan yang disukai publik. Dengan memilih kata-kata sapaan, maka pelayanan akan terasa lebih bermakna. Pembicara yang baik harus pandai memilih variasi bahasa yang cocok dalam melayani publik. Seorang pembicara akan memilih kata-kata yang memiliki nilai kesopanan bagi lawan bicara, sehingga lawan bicara akan merasa dihargai dan dihormati. Seorang aparat birokrasi disarankan memahami status sosial tamunya agar dapat memilih kata-kata yang tepat dan sopan dalam melayani publik. Disitulah kata-kata akan menemukan kekuatannya dalam berinteraksi. Dari ini semua dapat disimpulkan bahwa lemahnya penggunaan bahasa yang baik dan benar di dalam melayani publik dapat membuat resah. Masih banyak pelayanan publik beroperasi dengan fenomena bahasa yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, daerah, dan campuran yang dimana seringkali menimbulkan salah tafsir. Kesalahan-kesalahan terjadi karena adanya indikasi kekurangpahaman administrator publik mengenai bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya memahami kaidah penggunaan bahasa administrator di dalam pelayanan publik harus terus mendapatkan perhatian lebih. Dari kedua pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa di dalam administrasi publik dikenal etika administrasi yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi dengan lancar, di mana administrator dapat memperhatikan kepentingan publik dengan baik. Untuk itu diperlukan pelayanan prima yang dapat menjadi ujung tombak dalam melayani publik. Kaidah penggunaan bahasa administrator dalam pelayanan publik sangat penting diperhatikan agar makna yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada publik. Pembicara yang baik harus pandai memilih variasi bahasa yang cocok dalam melayani publik. Untuk itu, diperlukan pengembangan kesadaran akan pentingnya memahami kaidah penggunaan bahasa administrator di dalam pelayanan publik agar dari hari ke hari pelayanan dapat semakin diindahkan. Dan dari makalah ini, kita tahu bahwa untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang baik tentunya bukanlah sesuatu yang mudah. Komitmen dari setiap unsur, baik itu institusi maupun publik, sangat diperlukan. Perlu adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan administrasi publik terlaksana dengan baik sesuai jalurnya. Serta perlu adanya pemahaman dari setiap individu bahwa pentingnya penerapan nilai-nilai etika dan bahasa administrator dalam pelayanan publik itu merupakan kunci dari pelayanan yang prima. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak terdapat kekurangan baik dari segi bahasa ataupun sikap saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.